ikut teman-teman dari Taman Nasional Tesonilo untuk patroli gajah. Ini sekarang kita lagi mau menuju ke lokasi karena tadi ada pelaporan dari Polhut kalau ada gajah liar yang mulai memasuki kebun warga. Itu gajah liarnya ada 2. Ini sekarang kita lagi mau coba ngusir gajahnya dengan meriam karbit supaya dia kembali lagi ke habitatnya. Saya mau diajarin bagaimana caranya untuk menjadi mahkota. Saya takut. Selain gajah, ada satu potensi lagi di Taman Tesonilo yang bikin saya penasaran. Saya baru pertama kali mau minum madu langsung disedotnya pakai sedotan. Taman Nasional Tesonilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Riau ini tersohor akan keanekaragaman hayatinya yang tinggi. Selain itu, Taman Nasional Tesonilo juga identik dengan perlindungan satwa liarnya, yaitu gajah Sumatera. Jalan. Sekarang saya lagi mau ikut teman-teman dari Taman Nasional Tesonilo untuk patroli gajah. Ini biasa memang dilakukan, udah rutin seminggu 2 kali. Jadi saya mau ikut. Gimana sih rasanya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ada sekitar 150 ekor gajah liar hidup dan berkembang dalam kawasan hutan seluas 80.000 hektar ini. Namun, berbatasan langsung dengan permukiman dan perkebunan membuat gajah-gajah liar di sini sering terlibat konflik dengan masyarakat. Home ring atau jalur lintasan gajah liar yang mulai rusak karena pembukaan lahan adalah salah satu penyebabnya. Sebagai mamalia darat terbesar, tentu perlu tindakan khusus dalam menanganinya, terlebih jika mereka keluar dari kawasan hutan dalam kelompoknya. Selain patroli gajah, untuk lokasi-lokasi yang sering keluar masuk gajah liar, patroli ini juga dilakukan supaya memantau areal sekitar hutan apakah ada kebakaran atau tidak. Jadi sekalian juga ya Pak ya, sekalian jalan sambil lihat-lihat. Wah. Ada gajah liar. Hah? Gajah liar. Di mana? Di kebun karetnya Pak Jaya. Oh, kebun karet masyarakat. Ya, Berapa ekor? 2-3 ekor lah di situ. Oh, 2-3. Udah masuk, Pak. Udah masuk. Ayo kita ke Ya, sana. kami duluan ya. Oke. Ya. Ini sekarang kita lagi mau menuju ke lokasi karena tadi ada pelaporan dari Polhut kalau ada gajah liar yang mulai memasuki kebun warga. Jadi kita mau melakukan pengusiran ini bersama dengan teman-teman Polhut dan juga dari Flying Squad. Ini langsung mau berangkat. Bang. Dalam melakukan tindakan, tim dari Flying Squad selalu bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak Taman Nasional Tesonilo, khususnya polisi hutan. Biasanya kalau tim Flying Squad dapat kabar dari masyarakat ataupun dapat kabar dari orang yang lagi patroli kalau ada gajah yang keluar dari habitatnya, kita langsung nyamperin ke lokasi sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi lebih baik kayak seperti sekarang ini ya Pak ya, kita langsung menuju ke lokasi. Oh, di sini ya lokasinya ya Pak ya? Pastikan semua peralatan di bawah. Nah, ini kita udah mulai sampai ke lokasinya. Cuma karena ini mulai memasuki kebun warga, mobil nggak bisa masuk, jadi kita harus jalan untuk sampai ke areal gajahnya ada. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Saat pencarian lokasi gajah, biasanya tim harus mencari jejak-jejaknya terlebih dulu. Namun kali ini, karena ada laporan dari pemilik kebun, maka tim bisa langsung memastikan lokasi keberadaan gajah liar. Perkebunan warga yang berada di jalur lintasan gajah untuk mencari makan membuatnya rentan rusak karena tidak sengaja terinjak oleh gajah yang melintas. Meriam karbit adalah alat utama untuk memberikan terapi kejut terhadap gajah-gajah liar. Sederhana, aman, dan sangat efektif. Itu gajah liarnya ada 2. Ini sekarang kita lagi mau coba ngusir gajahnya dengan meriam karbit supaya dia kembali lagi ke habitatnya. Nah, ini alatnya. Bukan ajak gajah yang kaget, saya juga kaget. Nah, ini adalah salah satu teknik untuk biar gajahnya kembali lagi ke dalam hutan, jadi tidak merusak kebun warga lagi. Nah, ini sudah coba mulai lari sambil kita teriak-teriakin. Saat melakukan pengusiran, harus dipastikan keberadaan kita diketahui oleh gajah liar, agar gajah tidak kaget dan melakukan gerakan mendadak yang berbahaya. Oh, aman? Udah aman ya, Bang? Udah mulai masuk? Nah, ini gajahnya sepertinya sudah mulai masuk ke dalam kawasan lagi, sudah mulai masuk ke habitatnya. Tapi kita mau cek lagi ke depan supaya lebih tahu sudah masuk benar atau belum. Ada di sana, Bang? Ya, depan. Oh, dilihat dulu. Lihat dulu. Dibutuhkan sikap bijak ketika hidup berdampingan dengan satwa-satwa liar seperti gajah. Karena keseimbangan alam akan terganggu jika salah satu penghuninya punah. Akhirnya gajahnya sudah mulai masuk ke habitatnya. Kita hanya mantau aja dari sini. Nah, biasanya di Taman Nasional tuh punya potensi wisatanya tersendiri. Kayak sekarang saya mau lihat apa sih potensi wisata yang ada di Taman Tesonilo ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai salah satu taman nasional dengan ikon gajah Sumatera, Taman Nasional Tesonilo juga memiliki potensi wisata. Oh, langsung. Ya. Nah, sekarang saya sama Bapak Iwan, ini adalah salah satu mahot yang ada di Taman Nasional Tesonilo. Saya mau diajarin bagaimana caranya untuk menjadi mahot. Tapi sebelumnya ini ada anak manja ya. Ini ada anaknya namanya Bani. Rimbani. Namanya Rimbani. Dia ini masih 1 tahun 7 bulan, masih nyusu juga. Jadi kita nungguin dulu sampai dia selesai nih. Sama halnya dengan sifat anak-anak pada umumnya, anak gajah juga senang diajak bermain. Meski masih anak-anak, Rimbani sudah memiliki bobot lebih dari 300 kg. Sehingga kita harus tetap menjaga jarak aman. Ya, ini datang lagi. Karena ini jadi untuk kita ngajarin gajahnya ini sebenarnya ada 2 cara, ada secara sentuhan dan ada secara vokal. Jadi kita bisa nyentuh kakinya nih kalau mau naik seperti sekarang yang saya mau lakuin sama Bapak Iwan. Jadi kita sentuh dulu ya kakinya ya. Yang pertama, Kak, Apa? Kita pegang telinga. Tidak mudah untuk belajar menjadi mahot atau pawang gajah. Butuh mental yang kuat untuk bisa menjadikan gajah sebagai prioritasnya. Gajah sendiri adalah satwa yang memiliki perasaan sangat kuat. Hubungan emosional dengan mahot yang baik akan membuat gajah-gajah yang sudah terlatih lebih mudah untuk diarahkan. Wow, wow. Nah, ini sekarang kita sudah sampai di sungai yang biasanya gajah-gajah ini dibawa untuk mandi, namanya Sungai Perbekalan. Dan ini sepertinya gajah-gajahnya sudah tidak sabar untuk mandi ya, main air. Aduh, susah turunnya. Dalam sehari, setidaknya gajah harus mandi 2 kali. Kulitnya yang tebal dan tidak memiliki pori-pori membuatnya cepat kepanasan saat terpapar matahari. Ini
baru 2 gajah loh yang kita mandiin, tapi repotnya begini. Karena kalau menurut data di sini ada sekitar 150 gajah liar dan beberapa diantaranya jinak. Nah ini udah jinak 2, tapi jinak aja begini ya mandinya. Gimana salah banyak. Nah ini sudah mandi dua-duanya, mandinya kayaknya udah puas. Sekarang saya sama Bapak mau lanjut perjalanan kembali ke sana. Cuma sembari jalan kayaknya kita mau cari bahan bakar untuk nanti akan ada masak puding. Bapak udah ngasih tahu, tapi pudingnya bukan buat saya, Pak. Buat gajah-gajah ini. Mau tahu seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, Pak. Jika gajah sudah terlatih dan dekat dengan mahotnya, maka instruksi dari suara cukup bagi si gajah. Nah ini dia praktek cara nyuruh gajah, tapi dengan vokal. Nah seperti ngambil kayu ini, jadi Bapak Iwan hanya teriak, ambil kayu, ambil kayu, ambil kayu. Dan dia akan ngambil sendiri dengan belalainya. Nah, seperti ini. Gak cuma manusia yang suka puding, tapi gajah juga suka. Nah ini sekarang saya lagi bikin dulu bahan-bahannya. Ya karena porsi gajah cukup besar, bahan-bahannya juga otomatis besar juga, banyak. Tuh. Dan gak cuma 1 gajah yang akan kita kasih puding, tapi 8. Ini sebenarnya proses untuk pembuatan puding untuk gajah tidak terlalu lama. Yang lama itu nunggu jagungnya supaya lembek ya Pak ya, agak membutuhkan waktu setengah jam. Nah, puding gajah merupakan makanan pendamping supaya kesehatan gajah tetap terjaga, khususnya yang berhubungan dengan metabolisme pencernaan. sebenarnya sih bahan yang dipakai untuk olahan puding ini tidak terlalu banyak, hanya tadi jagung, terus gula merah, lalu garam mineral, dan manfaatnya sebenarnya banyak. Salah satunya tadi gula merah itu fungsinya untuk bikin energi gajahnya, dan tadi garam mineral untuk pertumbuhan tulang, apalagi bagus untuk masih yang pada kecil tuh kayak Bani. Seperti si gajah kecil Bani yang nakal. Dan terakhir kita akan masukin dedak ya Pak ya. Puding sudah matang, tinggal diletakkan di cetakan khusus untuk proses pendinginan. Aduh, ini nggak cuma gajahnya yang berat, makanannya pun juga berat. Keras ya. Jadi memang seperti ini kental, tapi nanti kalau sudah didinginin dia bentuknya akan tetap seperti ini. Agak mengeras sedikit. Oh, agak lebih keras. Tinggi, Lisa. Tanpa disuruh, gajah-gajah ini udah mangap sendiri, udah minta makanannya tuh. Iya, minta lagi.